Selamat jumpa, sahabat praktisi laboratorium, dengan saya, Yulia Kantasubrata. Pada video dari seri JMHP kali ini akan dibahas masalah mengenai manajemen peralatan laboratorium. Ini merupakan nomor bagian 91 yang akan diikuti dengan 92 kalibrasi peralatan dan seterusnya. Pertama-tama, kita akan lihat peran peralatan dalam sistem manajemen mutu. Manajemen peralatan merupakan salah satu unsur penting dari sistem manajemen mutu. Pengelolaan peralatan yang sesuai dalam laboratorium diperlukan untuk memastikan pengujian yang akurat, andal, dan tepat waktu. Manfaat dari program pengelolaan peralatan yang baik antara lain membantu mempertahankan tingkat kinerja laboratorium yang tinggi, mengurangi variasi dari hasil uji, dan meningkatkan kepercayaan diri laboratorium akan akurasi hasil uji. Biaya perbaikan yang lebih rendah karena lebih sedikit perbaikan yang diperlukan apabila pemeliharaan instrumen dilakukan secara baik. Manfaat lainnya memperpanjang umur instrumen, mengurangi gangguan atau interupsi terhadap layanan jasa pengujian laboratorium karena gagalnya pengujian yang disebabkan terjadinya kerusakan pada peralatan. Juga dengan pemeliharaan peralatan yang baik, keselamatan personil laboratorium akan meningkat. Dalam hal ini maksudnya keselamatan kerja bagi personil laboratorium. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah memberikan kepuasan yang lebih besar bagi pelanggan. Program pengelolaan peralatan perlu mempertimbangkan hal berikut ini. Pertama, memilih instrumen yang paling baik untuk laboratorium merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan peralatan. Pada saat laboratorium akan memilih instrumen, beberapa kriteria di bawah ini harus dipertimbangkan. Mengapa justru jenis instrumen itu yang dipilih? Bagaimana peralatan akan digunakan? Instrumen tentunya harus cocok atau matching dengan layanan jasa yang laboratorium berikan. Ilustrasinya, laboratorium harus tahu betul mengapa laboratorium memilih AAS nyala atau bukan AAS nyala, tapi graphite furnace AAS, atau juga bukan AAS, melainkan ICP. Yang pasti, sahabat laboratorium sudah mengetahui jawabannya terkait dari berapa tingkat konsentrasi sampel yang biasa laboratorium uji atau analisis. Tentunya pemilihan ICP dilakukan atau pilihan dijatuhkan pada ICP apabila memang konsentrasi analit atau measurement dalam sampel yang biasa diuji laboratorium sangat kecil. Apabila konsentrasinya cukup besar, cukup hanya dibeli AAS nyala, ataupun kalau konsentrasinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, menengah, yang AAS nyala tidak dapat mendeteksinya dengan baik,
itu harus dilakukan dengan gravid furnace AAS. Selain itu, harus dijawab juga apa yang merupakan karakteristik kinerja dari instrumen. Apakah instrumen yang akan dipilih cukup akurat dan reproducible untuk kebutuhan pengujian yang akan dilakukan laboratorium? Kemudian, pertanyaan lain juga harus dipertimbangkan, apa persyaratan dari fasilitas yang harus disediakan laboratorium, termasuk persyaratan ruangan fisik. Kemudian, apakah biaya untuk peralatan masih masuk dalam anggaran laboratorium? Apakah reaksi yang diperlukan pada saat menggunakan peralatan tadi telah tersedia? Apakah reaksi akan diberikan secara cuma-cuma untuk periode waktu yang terbatas oleh supplier peralatan atau oleh pabrik peralatan? Apabila ya, untuk berapa lama? Kemudian, seberapa mudah bagi personel laboratorium untuk mengoperasikan peralatan tersebut? Apakah instruksi penggunaannya akan tersedia dalam bahasa yang mudah dimengerti? Apakah di Indonesia terdapat agen tunggal penjualan instrumen tersebut dengan after sale service-nya yang cukup baik? Apakah peralatan mempunyai jaminan? Dan apakah isu keselamatan? Apakah ada isu keselamatan yang harus dipertimbangkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab terlebih dahulu oleh laboratorium pada saat laboratorium memilih suatu instrumen. Apabila keputusan mengenai pembelian peralatan ditetapkan di luar laboratorium, sebut saja oleh bagian pembelian dari pusat, maka manajer laboratorium harus memberi informasi pada yang akan memutuskan berupa data pendukung untuk dapat memilih instrumen terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan laboratorium. Sekalipun ada program secara nasional dalam pembelian peralatan standar, maka laboratorium harus mendapat masukan atau input mengenai keputusan pembelian peralatan tersebut. Apabila donor kemungkinan besar memberikan beberapa peralatan yang digunakan, harus pula ada masukan pada manajemen laboratorium apa yang menjadi dasar pemilihan peralatan tadi. Apabila tidak dimungkinkan untuk mendapatkan informasi tersebut, manajemen laboratorium harus mempertimbangkan. Bahkan mungkin manajemen laboratorium harus menolaknya jika memang peralatan yang akan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan laboratorium. Pabrik peralatan umumnya memberikan seluruh informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan. Tetapi hati-hati, karena bisa saja terjadi harga awal peralatan dipandang cukup memadai, masuk akal. Tapi mungkin saja biaya perbaikan alat akan sangat mahal. Jadi mintakan dari awal seandainya akan dilakukan perbaikan, berapa biaya yang harus disediakan.
Dengan demikian, laboratorium dapat memperbandingkan keduanya sekaligus, harga alat pada saat dibeli, tapi juga harga perbaikan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Pertimbangkan juga penghematan yang dapat dinegosiasikan apabila kebetulan laboratorium memerlukan lebih dari satu peralatan. Jadi untuk jenis yang sama, lebih dari satu alat, maka membeli dua peralatan biasanya dapat memperoleh diskon khusus dari suppliernya. Sebelum membeli, tanyakan, apakah jaringan kabel atau wiring diagram, informasi mengenai software komputer, daftar suku cadang spare part yang diperlukan, dan manual untuk operator nantinya akan diberikan apabila alat tersebut jadi dibeli. Biasanya, pabrik peralatan akan menginstal peralatan dan melatih personil lab, termasuk mungkin biaya perjalanan ke pabrik, sebagai bagian dari harga pembelian. Garansi juga umumnya diberikan, jaminan kelancaran operasi alat diberikan, termasuk periode percobaan untuk memverifikasi kinerja instrumen seperti yang diharapkan. Pemeliharaan peralatan yang diberikan oleh pabrik dapat termasuk dalam kontrak. Apabila demikian, apakah pemeliharaannya akan diberikan secara teratur? Setelah itu, laboratorium harus menetapkan apakah laboratorium dapat memberikan persyaratan fisik yang diperlukan, seperti listrik, air, dan ruangan. Harus tersedia cukup ruang untuk memindahkan nanti peralatan ke dalam laboratorium. Perhatikan pembukaan pintu dan akses pada lift jika ada. Dalam menginstal peralatan, pastikan semua persyaratan fisik, termasuk listrik, ruang, pintu, ventilasi, dan persediaan air, sudah terpenuhi. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah tanggung jawab dari penjual dalam menginstal peralatan harus terkonfirmasi secara tertulis sebelum proses instalasi dimulai. Harus juga dibuat daftar dari spesifikasi kinerja yang diharapkan, sehingga kinerja peralatan dapat dengan cepat diverifikasi oleh laboratorium segera setelah peralatan selesai diinstal. Sesudah peralatan selesai diinstal, rincian berikut ini perlu ditangani sebelum peralatan digunakan untuk pengujian. Laboratorium harus menetapkan siapa dari personil lab yang ditunjuk sebagai penanggung jawab peralatan. Harus dibuat pula sistem pencatatan untuk penyediaan dan penggunaan suku cadang spare part. Jalankan rencana tertulis untuk kalibrasi, verifikasi kinerja, dan operasi peralatan yang sesuai. Tetapkan juga program pemeliharaan peralatan yang terjadwal, yang mencakup tugas pemeliharaan, baik harian, mingguan, dan bulanan. Berikan pelatihan untuk semua operator. Hanya personil yang sudah dilatih dalam menggunakan peralatan saja yang dapat ditunjuk sebagai operator. Kemudian,
terkait kalibrasi peralatan. Pada saat melakukan kalibrasi awal, ikuti petunjuk dari pabrik secara hati-hati. Saat pertama kali menggunakan peralatan, sebaiknya instrumen dikalibrasi pada setiap kali uji coba dilakukan. Tetapkan kemudian seberapa sering instrumen perlu direkalibrasi. Tentunya ini nanti dapat ditetapkan berdasarkan pengalaman setelah laboratorium menggunakannya beberapa saat. Didasarkan pada kestabilan dan rekomendasi pabrik. Mungkin akan menguntungkan jika digunakan kalibrator yang diberi oleh atau dibeli dari pabrik pembuat alat. Untuk mengevaluasi kinerja peralatan, hal yang perlu diperhatikan adalah sebelum menguji sampel, penting untuk mengevaluasi kinerja dari peralatan baru guna memastikan alat bekerja dengan baik terkait akurasi dan presisi. Laboratorium juga harus memverifikasi kinerja yang diklaim oleh pabrik peralatan dan tunjukkan bahwa laboratorium dapat memperoleh hasil yang sama menggunakan peralatan yang ada di laboratorium yang dilakukan oleh personel laboratorium. Jadi pastikan apa yang diklaim pabrik dapat dilakukan sebagaimana mestinya oleh personel laboratorium menggunakan peralatan yang ada di laboratorium. Itu yang penting. Langkah yang harus diikuti untuk memverifikasi kinerja mencakup 1. Menguji contoh yang diketahui nilainya. Misalnya CRM ataupun hanya RM. Dan membandingkan hasil ukur atau hasil uji dengan hasil yang diharapkan atau dengan nilai yang tersertifikasi. Apabila peralatan dikontrol temperaturnya, tetapkan juga stabilitas dan keragaman temperatur. Kemudian, lakukan validasi terhadap peralatan baru dan teknik yang dipakai dalam menggunakan peralatan baru tadi. Apabila peralatan dan teknik terkait peralatan merupakan sesuatu yang baru, proses validasi menjadi penting di sini. Prosedur validasi dan hasilnya harus seluruhnya direkam. Untuk memverifikasi bahwa peralatan bekerja sesuai menurut spesifikasi pabrik, parameter-parameter instrumen perlu dipantau secara berkala dengan jalan melakukan pemeriksaan fungsi. Jadi dalam hal ini melihat kesesuaian antara respon dengan perintah dari komputer yang diberikan pada alat tadi. Hal ini harus dilakukan sebelum instrumen digunakan untuk pertama kali dan kemudian dilakukan kembali dengan frekuensi waktu yang direkomendasikan oleh pabrik. Contoh dari pemeriksaan fungsi adalah pemantauan temperatur dan pemeriksaan akurasi dari kalibrasi panjang gelombang, misalnya yang biasa dilakukan sehari-hari. Bagaimana mengimplementasikan program pemeliharaan peralatan? Implementasi
dari program pemilihan peralatan seyogyanya mencakup hal-hal berikut ini. Tetapkan penanggung jawab untuk mengawasi program pemeliharaan. Buat kebijakan dan prosedur tertulis untuk pemeliharaan peralatan, termasuk rencana pemeliharaan rutin untuk setiap bagian dari peralatan, yang menetapkan juga kapan frekuensi tugas pemeliharaan harus dilakukan. Sediakan format perekaman berupa apakah formulir atau catatan harian, serta tetapkan proses pemeliharaan terhadap rekaman yang sudah dibuat. Selenggarakan pelatihan dalam menggunakan dan memelihara peralatan bagi personil laboratorium dan pastikan semua personil memahami tugas dan kewajibannya masing-masing. Direkomendasikan pada setiap instrumen terdapat label yang digantungkan atau direkatkan yang menunjukkan kapan pemeliharaan berikutnya harus dilakukan. Laboratorium juga harus menyimpan catatan dari daftar inventarisasi peralatan, biasa disebut juga inventory logs, yang berisikan informasi, jenis, dan jumlah semua peralatan yang dimilikinya. Catatan ini harus selalu diperbaharui dengan informasi masuknya peralatan baru dan ditariknya peralatan yang sudah usang atau rusak. Untuk setiap jenis peralatan, daftar inventarisasi tadi perlu memuat tipe instrumen, model dan nomor seri, sehingga apabila suatu saat terjadi masalah pada peralatan, keberlangsungan diskusi awal dengan supplier atau agen penjual peralatan dengan mudah dapat dilakukan. Karena laboratorium tahu persis model dan nomor seri yang dibelinya. Tanggal pembelian peralatan juga harus dicatat. Apakah alat dibeli dalam keadaan baru? Telah terpakai? Telah terpakai maksudnya apa nih? Maksudnya adalah instrumen yang dibeli adalah instrumen yang pernah dipakai untuk keperluan demo oleh agen penjualan, ataupun instrumen terpakai itu instrumen yang dijual oleh laboratorium lain yang sudah tidak memerlukan. Atau bisa juga suatu instrumen bekas yang sudah direkondisikan, sudah dikondisikan kembali. Catat pula informasi dari kontak pabrik, vendor, ataupun agen penjualnya. Juga tetapkan di situ ada tidaknya suku cadang dan kontrak pemeliharaan dan tanggal berakhirnya jaminan atau garansi. Nomor inventarisasi hendaknya juga dibuat spesifik yang menunjukkan antara lain tahun perolehan atau penerimaan alat. Misalnya, tahun disertai di belakangnya dengan nomor. Diberikan contoh di sini misalnya 22-001 atau 22-002, di mana 22 adalah dua angka terakhir dari 2022, yaitu tahun perolehan alat, diikuti
dengan nomor alat yang diterima di tahun 2022. Untuk memastikan laboratorium tidak sampai kekurangan suku cadang, harus direkam inventarisasi dari suku cadang yang sering digunakan. Jadi didaftar suku cadang macam apa saja yang sering digunakan untuk setiap peralatan yang dimiliki. Jadi tiap peralatan biasanya mempunyai spare part tertentu yang memang dari waktu ke waktu harus secara rutin diganti karena dia menjadi aus. Rekaman inventarisasi suku cadang harus memuat nama dan nomor bagian, part number dari spare part tadi, jumlah pemakaian rata-rata suku cadang, dan jumlah minimum yang harus tersedia di laboratorium. Harganya, kemudian tanggal saat suku cadang masuk dalam tempat penyimpanan dan tanggal digunakannya suku cadang tersebut. Jadi harus ada tanggal masuk dan keluarnya suku cadang dari tempat penyimpanan suku cadang. Kemudian rekam juga dalam inventarisasi suku cadang jumlah yang masih ada dalam tempat penyimpanan suku cadang. Terkait masalah troubleshooting dan perbaikan peralatan. Permasalahan yang ditemui peralatan dapat terjadi melalui berbagai jalan. Operator peralatan umumnya dapat melihat perubahan yang tidak kentara, tidak terlalu jelas, seperti terjadinya pergeseran, drift, dari nilai kontrol sampel, ataupun perubahan yang sangat jelas terlihat, seperti rusak atau retaknya fungsi peralatan atau instrumen. Kadangkala terjadi instrumen tiba-tiba tidak dapat beroperasi. Operator harus belajar memecahkan masalah yang terjadi pada peralatan agar peralatan dapat dengan cepat berfungsi kembali dan pengujian dapat dilanjutkan secepat mungkin. Masalah yang terdapat pada instrumen dapat sangat bervariasi. Dimulai dari masalah yang ringan yang dapat terselesaikan lewat apa yang disebut troubleshooting hingga masalah yang berat yang memerlukan perbaikan pada peralatan. Masalah yang ringan akan dapat diselesaikan oleh operator laboratorium sendiri. Akan tetapi, masalah yang berat harus dikonsultasikan pada supplier atau agen peralatan dan memerlukan teknisi peralatan yang kompeten untuk mengatasinya. Apabila misalnya operator mengamati terjadinya drift, pergeseran pada instrumen, sebagai langkah pertama yang harus dilakukan adalah apa yang disebut pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif atau kita dapat sebut perawatan pencegahan adalah kegiatan pemeliharaan dan peralatan yang dilakukan secara terjadwal, umumnya juga secara periodik, di mana sejumlah tugas pemeliharaan dilakukan untuk menjamin berfungsinya suatu peralatan, mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga, dan memperpanjang usia pakai suatu peralatan. Semua fasilitas pengujian yang mendapatkan perawatan
akan terjamin kontinuitas kerjanya dan selalu diusahakan berada dalam kondisi atau keadaan siap digunakan untuk setiap proses pengujian pada setiap saat. Tujuan dari perawatan pencegahan adalah dilakukannya inspeksi pada peralatan secara efektif. Tujuan lain, menjaga supaya kondisi peralatan selalu dalam keadaan sehat, memperpanjang umur peralatan, serta mencegah penggantian dini pada peralatan. Mengurangi waktu yang terbuang untuk memperbaiki peralatan. Jadi dalam hal ini mengurangi interupsi pada proses pengujian yang sedang berjalan. Upayakan jangan sampai seringkali proses pengujian harus dihentikan karena terjadinya gangguan pada peralatan. Tujuan dari perawatan pencegahan juga untuk mengeliminasi hasil pengujian yang out of control. Jadi, usahakan jangan sering-sering mendapatkan hasil uji yang out of control pada control chart laboratorium. Untuk menjalankan troubleshooting pada peralatan, umumnya pabrik ataupun supplier memberikan suatu diagram alir ataupun suatu tabel yang dapat membantu laboratorium menetapkan sumber masalahnya. Apabila bentuknya suatu diagram alir, beberapa pertanyaan di bawah ini perlu dipertimbangkan. Apakah masalah yang timbul disebabkan oleh kurang baiknya sampel? Untuk itu periksa, apakah sampling dilakukan dengan baik dan apakah sampel disimpan dengan baik. Lihat pula, apakah faktor kekeruhan atau koagulasi yang terjadi mempengaruhi unjuk kerja atau performance instrumen. Pertanyaan lain perlu dilihat terkait preaksi. Apakah ada masalah dengan preaksi? Apakah penyimpanan preaksi telah dilakukan secara baik? Apakah preaksi yang digunakan belum kadaluarsa? Juga perlu dipertanyakan, apakah preaksi dari kemasan atau botol yang baru digunakan langsung digunakan oleh laboratorium tanpa memperbaharui kalibrasi terhadap instrumen menggunakan kemasan yang baru dibuka tadi. Apabila bentuknya merupakan suatu tabel, umumnya tabel dibuat dalam 3 kolom berikut ini. Kolom pertama tertulis gejala atau masalah atau simptom yang terjadi. Pada kolom kedua tertulis diagnosanya atau penyebabnya. Dan kolom ketiga berisikan cara mengatasinya atau biasa disebut pemecahan masalahnya ataupun corrective action-nya. Diberikan di sini suatu contoh pada peralatan HPLC. Gejala yang teramati oleh operator tidak terbentuk puncak atau puncak yang terbentuk sangat kecil. Diagnosanya mungkin
lampu detektornya mati. Mungkin kabel antara detektor dan alat pencatatnya putus. Atau mungkin fasa gerak tidak mengalir. Dari 3 kemungkinan tadi, cara mengatasinya, kalau diduga lampu detektor mati, coba nyalakan lampu detektornya. Kalau diduga kabel antara detektor dan alat pencatat yang putus, periksa koneksi daripada kabel. Dan kalau dugaannya adalah fasa gerak tidak mengalir, periksa pertama-tama level atau permukaan fasa gerak pada wadah pelarut. Jangan-jangan sudah sangat rendah permukaannya dalam wadah sehingga fasa gerak tidak terhisap baik oleh pompa. Periksa pula aliran dari seluruh sistem HPLC. Dan periksa juga loop dari sampel terhadap penyumbatan. Jadi kalau loop sampel tersumbat, meskipun operator memasukkan sampel itu tidak dapat masuk ke dalam sistem. Nah, semua diagnosa tadi itu harus diperiksa setiap kali hanya satu perubahan dalam satu waktu didasarkan pada gejala yang teramati. Jadi jangan dilakukan sekaligus, karena nanti kita tidak dapat mengetahui dengan baik mana sebetulnya yang menjadi penyebab. Apabila ternyata masalah tidak dapat teridentifikasi dan tidak dapat diperbaiki oleh operator laboratorium sendiri, maka supplier peralatan harus dihubungi dan teknisi yang kompeten harus didatangkan. Usahakan untuk menemukan beberapa solusi di bawah ini agar pekerjaan pengujian dapat dilanjutkan sampai peralatan selesai diperbaiki. Jadi maksudnya, kalau memang peralatan rusak dan membutuhkan waktu untuk perbaikan, usahakan beberapa solusi, yaitu atur untuk mendapatkan instrumen cadangan. Memang akan terlalu mahal apabila laboratorium sendiri yang harus mempunyai instrumen cadangan. Kadang agen peralatan mempunyai instrumen cadangan yang dapat dipinjamkan pada laboratorium selama peralatan laboratorium diperbaiki. Apabila memungkinkan, minta pada supplier peralatan untuk meminjamkan instrumen cadangan selama instrumen laboratorium dalam perbaikan. Apabila tidak memungkinkan, dalam hal supplier peralatan pun tidak mempunyai instrumen cadangan, maka yang harus dilakukan laboratorium adalah kirimkan sampel pada laboratorium subkontrak terdekat. Harus dipastikan bahwa pelanggan diberitahu telah terjadi masalah pada peralatan dan kemungkinan besar akan terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pengujian atas sampel pelanggan tadi. Jangan sampai laboratorium menggunakan peralatan yang rusak. Beri label pada peralatan yang rusak agar semua personil laboratorium mengetahui bahwa peralatan tersebut tidak dapat digunakan.
Nah, bagaimana membuat dokumen dan membuat kebijakan untuk pencatatan? Dokumen dan rekaman dari peralatan juga merupakan bagian penting dari sistem mutu. Evaluasi menyeluruh dari setiap problem yang timbul dari peralatan akan dengan mudah dilakukan apabila kebijakan dan prosedur untuk pemeliharaan peralatan telah ditetapkan dalam dokumen yang sesuai dan rekaman dari setiap peralatan yang dimiliki laboratorium disimpan dengan baik. Setiap peralatan seyogyanya mempunyai dokumen pemeliharaannya masing-masing. Dokumen pemeliharaan peralatan harus mencakup instruksi pemeriksaan rutin, langkah demi langkah, termasuk di dalamnya frekuensi pelaksanaan pemeliharaan dan cara bagaimana menyimpan rekaman pemeliharaan. Harus ada pula instruksi untuk melakukan pemeriksaan fungsi, termasuk frekuensi pemeriksaan dan cara bagaimana hasilnya direkam. Harus ada petunjuk cara mengkalibrasi instrumen. Harus ada panduan untuk troubleshooting. Juga harus ada catatan dari setiap pelayanan dan perbaikan dari pabrik yang diperlukan laboratorium. Dan terakhir, daftar dari setiap item tertentu yang memang diperlukan untuk penggunaan dan pemeliharaan seperti halnya suku cadang. Khusus untuk peralatan utama, hendaknya dokumen tadi berisikan pula identifikasi dari instrumen yang spesifik dan informasi mengenai unjuk kerja instrumennya. Di dalam rekaman informasi pemeliharaan peralatan, hendaknya diperhatikan hal berikut ini. Setiap peralatan harus mempunyai buku catatan atau logbook yang mendokumentasikan semua unsur karakteristik dan pemeliharaan peralatan, termasuk pemeliharaan preventif atau perawatan pencegahan dan jadwalnya, rekaman dari pemeriksaan fungsi alat dan kalibrasinya, setiap pemeliharaan yang dilakukan supplier atau pabrik alat, dan informasi lengkap dari setiap masalah atau gejala yang mungkin timbul. Troubleshooting yang dilakukan setelah teramatinya gejala tadi, dan informasi tindak lanjut terkait penyelesaian terhadap masalah yang timbul. Dalam merekam masalah atau gejala, pastikan ada pencatatan mengenai tanggal terjadinya masalah dan kapan peralatan tidak dapat digunakan untuk layanan, alasan terjadinya kerusakan, tindakan yang diambil, termasuk catatan mengenai layanan perbaikan yang diberikan oleh pabrik atau supplier, tanggal di mana peralatan dapat digunakan kembali, dan setiap perubahan pada prosedur pemeliharaan dan pemeriksaan fungsi alat apabila ada, sebagai tindak lanjut mengatasi masalah. Jadi seandainya setelah
dilakukannya troubleshooting ataupun perbaikan oleh supplier, harus ada perubahan pada prosedur pemeliharaan atau prosedur pemeriksaan fungsi alat, hal tersebut pun harus direkam dengan baik. Nah, beberapa sarana yang dapat digunakan untuk membantu menyimpan rekaman dari peralatan dapat berupa sarananya grafik, buku catatan harian, checklist daftar periksa, gambar, ataupun laporan layanan jasa perbaikan dari supplier. Semua rekaman tersebut harus tersedia untuk kaji ulang sepanjang umur peralatan. Jadi selama peralatan masih berada di laboratorium, rekaman tersebut harus tersedia. Jadi jangan sampai rekaman disingkirkan padahal alat masih digunakan. Sebagai kesimpulan, melalui program pemeliharaan peralatan yang baik, akan dapat diperoleh hasil uji yang baik dan keyakinan yang lebih besar terhadap keandalan hasil uji. Manfaat yang signifikan bagi laboratorium adalah akan jarang terjadi interupsi dalam layanan jasa pengujian. Ongkos perbaikan peralatan dapat menjadi lebih rendah. Laboratorium dapat terhindar dari kemungkinan untuk mengganti peralatan sebelum waktunya. Dan peralatan yang dipelihara dengan baik dapat meningkatkan keselamatan kerja bagi personel laboratorium. Jadi dapat terlihat dari kesimpulan ini, banyak manfaat dapat diperoleh laboratorium melalui program pemeliharaan peralatan yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Sampai jumpa di video yang akan datang.